Makhluk halus sebenarnya ada yang berasal dari rohnya manusia yang tidak bisa kembali ke sisi Allah. Ada juga yang tidak berasal dari roh manusia. Maksudnya tidak pernah hidup sebagai manusia biasa seperti jin, malaikat atau petugas alam. Makhluk halus yang berasal dari rohnya manusia tidak dapat kembali ke sisi Allah karena ulah baik yang diperbuatnya sendiri selama hidup di dunia, ataupun juga karena sesuatu hal merupakan perbuatan dosa dari keluarganya atau dikerjai oleh orang lain. Jadi mereka itu sebenarnya harus dikasihani dan didoakan kepada Allah agar mereka dapat diampuni dan ditempatkan sesuai amal ibadahnya masing-masing. Yang perlu dipelajari oleh manusia hidup sekarang ini adalah mempelajari struktur tubuh manusia dari sisi yang lain atau sisi alam halus. Maksudnya, bila mana nanti ada panggilan dari Allah SWT, kita sudah siap atau menyiapkan diri untuk itu, sehingga tidak akan menjadi makhluk halus atau hantu. Dari berbagai tingkatan alam halus, tingkat yang paling kasar adalah alam eter, di mana manusia memiliki 4 selubung lapisan eter yang terluar berwarna hitam. Bila manusia meninggal dan selama hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan eter hitam tadi, sudah dapat dipastikan bahwa rohnya akan berubah menjadi hantu, minimal genderuwo. Demikian pula di samping lapisan eter adalah saudara-saudara yang ikut terlahir di alam dunia seperti kakang kawah adiari-ari, getih, puser, dan pancer. Mereka ini ditugaskan untuk menjaga bayi yang baru dilahirkan hingga sampai meninggalnya nanti. Masing-masing mempunyai tugas yang berbeda, dan dampak perbuatan si bayi tersebut sampai dewasa akan tercermin pada saudara-saudara yang tersebut. Dan bila mana kita bisa merawat saudara-saudara kita tadi, insya Allah dalam kehidupan di dunia nyata, si manusia tadi memperoleh nikmat Allah karena hidup dalam jalur Allah dan sehat walafiat, murah rezekinya. Assalamualaikum, saya Ratnantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Hantu Yu Parmi. Cerita ini dikirimkan oleh Marty Sutrisno dari Sukomulyo, Gresik. Kisah ini merupakan pengalaman tragis yang dialami oleh seorang penjajah gorengan di sekitar lokasi pabrik yang ada di wilayah Gresik. Begini cerita lengkap. Yu Parmi dikenal sebagai sosok wanita yang baik hati dan suka bercanda. Beliau adalah sosok pekerja keras yang rela berkorban demi keluarga. Wanita setengah baya ini setelah beraktivitas di siang hari masih tetap terjaga di tengah malam demi mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah. Yu Parmi menyambung hidup dengan menjajakan gorengan bakwan
dan nasi bungkus di sebuah pabrik. Pelanggannya adalah para karyawan yang masuk kerja shift malam. Hampir semua karyawan produksi sangat mengenali sosok Yuparmi dan bahkan tak jarang kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya. Atas jasa beliau, karyawan yang istirahat malam tak usah repot mencari makan keluar pabrik. Namun pada suatu malam, Yuparmi mengalami kecelakaan yang mengenaskan. Saat akan menjajakan dagangannya ke dalam pabrik, entah karena mengantuk atau melamun, Yuparmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa menengok kiri dan kanan. Naas bagi beliau, dari arah kanan melintas sebuah kendaraan roda 4 dengan kecepatan tinggi, melaju dan isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Yuparmi yang tergolek meradang maut tepat di depan gerbang pabrik. Yuparmi meninggal seketika di tempat kejadian dengan kepala pecah karena terlindas kendaraan itu. Karena ketakutan, pengendara mobil yang menabrak Yuparmi tega meninggalkan jasadnya begitu saja. Kendaraan itu langsung tancap gas melarikan diri. Darah segar dari kepala yang pecah membuat wajah Yuparmi sulit untuk dikenali. Sungguh tragis. Darah seorang ibu bekerja keras itu menggenang di tengah jalan raya yang beraspal. Setelah kejadian itu, lokasi mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan security pabrik yang sedang piket ikut membantu polisi lalu lintas mengevakuasi jasad Yuparmi ke rumah sakit terdekat. Beberapa hari berlalu semenjak kejadian tragis itu. Sang mentari mulai beranjak keperaduan, berganti malam yang dingin. Pabrik menjalani proses penggantian shift kerja seperti biasa. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Para security pabrik tampak tengah berjaga di pos depan. Dari kejauhan terlihat seorang ibu-ibu berjalan memasuki areal pabrik dengan membawa bakul dagangan. Namun aneh, ketika sosok itu memasuki pabrik, para security yang tengah siaga di pos utama tidak ada satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika karyawan shift malam mulai beristirahat, seperti biasa mereka menjumpai sosok ibu-ibu yang tengah menjajakan gorengan bakwan dan nasi bungkus di salah satu pintu gerbang ruang produksi. Sepintas tidak ada yang aneh. Banyak dari mereka membeli gorengan, bahkan memakan nasi bungkus yang dijual oleh ibu itu. 3 orang karyawan bernama Siswo, Warsono, dan Sakio baru pertama kali masuk kerja shift malam karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa mereka membeli gorengan bakwan dan nasi uduk bungkusan dan makan di tempat itu. Yuk kayak biasanya ya, sego bungkus loro, nambah bakwan loro karena nambah sambal kacang ya. Si ibu hanya terdiam sambil mengambilkan pesanan Siswo. Yuk, sampean iki kena apa? Kok ketoke pucet apa sampean loro? Tanya Warsono. Kembali si ibu tidak mengeluarkan sepatah kata. Beliau hanya mengangguk saja dengan ekspresi datar. Siswo, Warsono, dan Sakio asik mengobrol di situ sambil menyantap nasi uduk dan bakwan yang masih hangat. Setelah selesai makan, mereka bertiga kemudian membungkus untuk rekan karyawan yang ada di dalam pabrik. Yo, sampean catet dhisik ya, mengko akhir bulan bakal tak lunasi. Kali ini sang ibu menjawab. Iya mas, ojo lali sampean kandhani konco-konco sing liyane, utange kabeh kudu dibayar lunas. Saat ibu pedagang keliling berkata seperti itu,
Mereka merasa janggal karena jarang sekali Yuparmi berkata serius sambil menegaskan agar akhir bulan hutang mereka untuk dibayar lunas. Karena biasanya hanya bilang iya dan bahkan sering mengajak ngobrol sambil bercanda. Namun malam itu sangat berbeda. Yuparmi lebih banyak diam dan kata-kata yang terucap terasa datar. Walau merasa aneh, Siswo, Warsono dan Sakyo sama sekali tidak mengetahui jika sebenarnya Yuparmi telah tiada. Memang benar kalau Siswo, Warsono, Sakyo dan beberapa karyawan di dalam masih ada tanggungan utang dengan Yuparmi. Umumnya mereka baru membayar setelah gajian. Mereka kembali ke dalam ruang produksi dan berkumpul bersama. Warsono menyerahkan bungkusan pesanan karyawan. Salah satu karyawan yang bernama Heru bertanya kepada Warsono sambil keheranan. Awak mulai sego bungkus karo gorengan saka ngendi? Piye to kowe iki? Ya jelas saka Yuparmi to. Seloroh Warsono. Seketika itu Heru tampak terkejut. Hah? Sing genah kowe War? Alah, awakmu ku Her, sok macak kaget barang. Ora ngono rek. Kowe kabeh apa ora ngerti? Yuparmi sik tas meninggal kecelakaan. Siswo, Warsono dan Sakyo langsung tersentak. Mendadak semua karyawan terdiam. Suasana menjadi sunyi dan hening. Sebenarnya mereka bertiga tidak percaya pada apa yang dikatakan Heru barusan. Walaupun demikian mau berkata tidak percaya juga bingung karena Heru tinggal satu kampung dengan Yuparmi. Bahkan Heru meyakinkan sebelum berangkat kerja dia ikut acara tahlil hari kedua di rumah almarhumah. Pandangan Siswo, Warsono dan Sakyo tertuju pada satu nasi bungkus yang masih utuh dalam kantong kresek berwarna hitam. Jajal buka no isine kresek kuwi. Siswo pelan-pelan membuka isi kantong kresek tersebut dan mereka tidak salah lihat, isinya tetap bakwan dan nasi bungkus. Anehnya, yang tadi mereka rasakan masih hangat dan nikmat, kini berganti menjadi bakwan dan nasi bungkus yang kotor dengan tanah dan sudah berbau basi. Malam-malam selanjutnya, banyak karyawan yang masuk malam sering ditampakkan oleh hantu Yuparmi. Mereka yang didatangi oleh Yuparmi langsung lari kocar-kacir ketakutan. Salah satu yang cukup seram menimpa Darsono, salah satu security pabrik. Darsono pernah melihat sosok Yuparmi tengah melayang sambil membawa bakul dagangan. Seketika itu Yuparmi berhenti di hadapannya lalu menawarkan dagangannya dengan kondisi wajah hancur berdarah-darah. Mas, tumbasi gorengane, sego bungkus, monggo. Seketika itu Darsono langsung tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, sepulang kerja Siswo, Warsono dan Sakyo berinisiatif mengumpulkan sumbangan dan mendata semua karyawan yang memiliki tanggungan hutang kepada Yuparmi. Setelah terkumpul mereka semua segera menuju kediaman Yuparmi untuk melayat dan menyerahkan sejumlah uang kepada keluarga yang ditinggalkan. Alhamdulillah, setelah itu hantu Yuparmi semakin jarang menampakkan diri kepada karyawan pabrik. Itulah cerita nyata dari Marty Sutrisno, Sukomulyo Gresik bersama tim Jimat. Salam misteri. Au.
Wassalamualaikum, saya Nantika. Untuk Jimaters jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Jimat. Dan pokoknya share di sosmed kalian semuanya ya. Salam Jimaters, salam satu misteri. Manunggaling Kaulo Gusti. Falsafah ini termasuk falsafah kunci dalam kehidupan manusia Jawa. Manusia harus mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Manusia dan Tuhan haruslah jumbuh Manunggaling Kaulo Gusti, akan menciptakan ketenangan batin, dan lewat inilah akhirnya ditemukan sebuah keharmonisan antara manusia dengan Tuhan. Tujuan hidup manusia adalah bersatu dengan Tuhan. Persatuan yang dianggap lebih sempurna di dalam hidup manusia adalah ketika manusia menghadapi ajalnya. Jika manusia manunggal dengan Tuhan, maka ia akan sakti. Maksudnya, apa yang dikehendaki dan dikatakan akan terjadi seketika. Namun yang perlu diingat bahwa Tuhan tetap tes, bukan kosong atau awang-awang manusia sendiri. Tuhan tetap Tuhan, begitu pula manusia. Manunggaling Kaulo Gusti merupakan suatu perwujudan sikap manembah. Manembah adalah menghubungkan diri secara sadar, mendekat, menyatu dan manunggal dengan Tuhan. Konsep ini berarti bahwa Tuhan bersemayam dalam diri manusia. Menurut pandangan kejawen, pada hakikatnya manusia sangat dekat dengan Tuhan. Hanya karena ulah dan tindakan manusia itu sendiri, suatu ketika jarak antara Tuhan dan manusia menjadi sangat jauh atau ada batasnya. Ini menjadi tugas manusia untuk senantiasa mendekat dan atau menyatu dengan Tuhan agar mendapat anugerahnya. Manunggaling Kaulo Gusti merupakan suatu pengalaman dan bukan suatu ajaran. Pengalaman ini bisa terjadi secara subjektif atau dalam bentuk kolektif. Hal ini dapat diperoleh melalui jalan laku konsentrasi, pengendalian diri, pemudaran atau kebebasan batin dari dunia indrawi, menguasai ilmu sejati, dan tahu hakikat hidup. Melalui Pancasila, sebenarnya falsafah ini tidak berbeda jauh. Khususnya dalam 5 sila itu, kita melihat di sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk beribadah sesuai dengan agama yang dipeluknya. Melalui ibadah tersebut, setiap individu diharapkan memiliki sikap iman yang teguh dan kuat, sehingga dalam berperilaku juga benar-benar mencerminkan pribadi yang baik. Ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya mempengaruhi sila yang lain juga, sehingga perilaku yang mencerminkan sila yang lain seperti kemanusiaan, persatuan, gotong royong, dan keadilan diharapkan sesuai juga dengan pancaran keimanan individu tersebut. Ketuhanan yang Maha Esa berusaha menciptakan kedekatan antara manusia dengan Tuhannya, sehingga diharapkan sikap dan perilakunya juga merupakan hasil pencerminan dari ketakwaannya. Manunggaling Kaulo Gusti juga merupakan konsep mendekatkan diri dengan Tuhan agar setiap manusia memiliki keharmonisan hidup. Oleh karena itu, falsafah Jawa Manunggaling Kaulo Gusti juga termasuk dalam nilai-nilai falsafah dalam Pancasila. Memayu hayuning pawono. Memayu hayuning pawono berarti watak dan perbuatan yang senantiasa mewujudkan dunia selamat, sejahtera, dan bahagia. Seharusnya manusia berbuat untuk kepentingan sesamanya dan orang banyak, bukan didorong oleh keinginan individual. Oleh karena itu, hendaknya manusia berperilaku ke arah ketentraman hidup dan bukan konflik terus-menerus. Sikap dan perilaku manusia Jawa pun pernah dilandasi kehendak untuk menghiasi dunia dan bukan merusak tatanan dunia. Ini artinya memayu hayuning pawono berarti juga bagaimana manusia menjaga perdamaian dunia. Walaupun demikian, pengertian memayu hayuning pawono bukan berarti tidak hanya tidak perang saja, atau kalau sekarang tidak hanya sekedar doktrin politik luar negeri
Pamri bebas aktif untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Memayu Hayuning Bawono berarti lebih dari itu. Ini karena memayu Hayuning Bawono tidak lepas dari aspek kewajiban luhur dan sikap hidup manusia Jawa. Hakikat hidup tidak akan lepas dari upaya berbuat baik terhadap sesama. Sikap semacam ini tergolong perilaku yang terpuji karena mampu menghiasi dan memperindah dunia. Ketentraman dan kedamaian adalah dasar kemuliaan hidup masyarakat Jawa. Dunia sekitar manusia adalah ciptaan Tuhan yang patut dihiasi dengan perbuatan baik. Memayu Hayuning Bawono berarti upaya menjaga, mengusahakan dan menciptakan kesejahteraan, keselamatan dunia. Usaha ini dilandasi dengan semangat memberantas angkara murka serta melebur atau menghapus nafsu-nafsu rendah manusia. Selain itu diperlukan juga usaha menolong sesama tanpa pamrih. Selain itu sikap memayu Hayuning Bawono mencerminkan kepekaan manusia Jawa dalam menghadapi lingkungan hidupnya. Kepekaan hati yang bersih ini akan menjadi modal penyeimbang batin. Jika memayu Hayuning Bawono sudah menjadi pedoman hidup, maka sikap dengki, srei, jahil dan metakil akan hilang dengan sendirinya. Seluruh makhluk adalah suatu komponen hidup yang harus dijaga dan diselamatkan agar tercipta hidup harmoni. Nilai-nilai dalam falsafah memayu Hayuning Bawono jelas sekali mencerminkan nilai-nilai Pancasila sekarang ini. Pancasila juga mengandung kebaikan dan merupakan suatu tatanan nilai yang berusaha untuk membangun tatanan bangsa Indonesia yang hidup dalam kedamaian, ketentraman dan keadilan berdasarkan sifat individu di dalamnya yang diharapkan semuanya mampu menciptakan hal tersebut. Sikap-sikap individu tersebut antara lain rela berkorban demi orang lain tanpa pamrih, membangun persatuan dan kesatuan antara anggota masyarakat, menciptakan perdamaian dengan suku atau ras lain, tidak melakukan penghinaan terhadap sesama atau kelompok lain, menghargai perbedaan, musyawarah untuk mufakat dan sebagainya. Apabila sikap tersebut dapat diciptakan di dalam kehidupan pribadi dan diterapkan di lingkungannya, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang besar dan mempunyai masyarakat bermental kuat dan tahan banting dalam menghadapi cobaan bersama. Anda bersama tim Jimat.